modul 1.4.A.9 yaitu budaya positif. Adapun sub pembahasan dari materi budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga disiplin positif, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima keyakinan kelas dan segitiga restitusi, yang keenam posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu sekalian, apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu merupakan definisi dari budaya positif. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijadikan selama ini di sekolah-sekolah kita. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Mengulas pendapat Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu merupakan pendapat dari Stephen R. Covey. Perubahan paradigma. Pembelajaran ini menuntut guru untuk menggunakan model-model pembelajaran di luar ceramah untuk mewujudkan siswa yang aktif, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab, sehingga kegiatan pembelajaran tersebut tidak membosankan. Jadi dalam hal ini guru itu menyampaikan materi tidak melalui ceramah. Jadi anak yang berkreatif, aktif, mandiri, bertanggung jawab untuk mempelajari sebuah materi, guru hanya sebagai pendamping dan juga pembimbing. Mendidik tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi sebagai seorang pendidik, guru harus bisa menjadi fasilitator, motivator dan inspirator, karena siswa kita memiliki kemampuan yang beragam dan tugas guru adalah mengelola keberagaman tersebut agar pembelajaran tetap berjalan dengan lancar dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Jadi di sini dapat kita pahami sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, guru tidak berceramah tapi hanya memfasilitasi saja, memberikan motivasi dan inspirasi. Jadi ketika anak-anak mempelajari sebuah materi, guru mendampingi, tidak boleh meninggalkan, tetap mendampingi terus sampai materi selesai dipelajari oleh anak-anak. Jadi seperti itu. Berikutnya yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pasti yang ada di benak kita seperti itu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Itu pertanyaan kedua. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Itu merupakan sebuah motivasi. Jadi alasannya itu banyak. Pernahkah, pertanyaan berikutnya yaitu pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Mungkin ya saya juga pernah seperti itu. Mungkin Anda juga pernah ya. Pertanyaan berikutnya, untuk mendapatkan hadiah mungkin iya bisa atau yang lain, atau untuk mendapatkan uang
Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu mungkin lebih banyak. Menurut Dean Goosen dalam bukunya Western School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Jadi dia melakukan sesuatu, punya motivasi dalam dirinya karena adanya pengaruh dari luar. Itu sifatnya eksternal, dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan anak-anak belajar, oh saya ingin mendapatkan buku ketika saya juara 1, saya ingin mendapatkan ini ketika saya juara 1, mungkin seperti itu. Jadi sifatnya tetap masih eksternal, masih dari luar. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi yang inilah yang bersifat internal, berasal dari dalam hati. Perubahan itu, motivasi itu berasal dari dalam hati, tidak ada pengaruh dari luar. Ini yang merupakan yang memiliki disiplin positif. Nah, sekarang menuju ke disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri, ya, yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi seperti itu. Jadi memang sebuah disiplin positif yang berasal dari dalam diri. Berikutnya yang ketiga, yaitu kita masuk kepada ranah disiplin positif. Salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Mungkin ini di platform Merdeka Belajar sudah berjalan, karena siswa kita masih tahun ini yang melaksanakan IKM. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kata-kata disiplin itu cenderung dihubungkan dengan hukuman. Jadi padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi menghukum itu dalam budaya disiplin positif itu dilarang. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam bentuk karakter positif. Nah, yang ini. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa, agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Jadi membuat sebuah kesepakatan dalam kelas, seperti kontrak belajar. Kalau dulu adanya kontrak belajar, jadi sekarang membuat sebuah kesepakatan dengan siswa. Misalkan
masuk tepat waktu, di dalam kelas tidak boleh rame, itu ditulis terus dipampang di dalam kelas, misalkan sampai 10 poin. Jadi itu merupakan sebuah kesepakatan kelas. Penerapan disiplin positif merupakan salah satu kriteria yang dapat dipraktekkan oleh peserta didik dalam bentuk hukuman yang lebih mendidik dan membentuk karakter seperti sholat duha, membaca dan hafalan ayat-ayat Al-Quran, memungut sampah, membaca buku, membersihkan kelas dan lain sebagainya. Jadi seperti itu yang merupakan hukuman yang membentuk sebuah karakter pada siswa. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita merubah anak-anak itu dari dalam dirinya, bukan dari luar. Yang keempat, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu pada manusia ada 5 kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Terus yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Jadi anak-anak seperti inilah anak yang rasa butuh akan dasarkan dalam penguasaan tinggi, biasanya seperti itu. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi dari dalam diri ini ya, memiliki pilihan dan mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Di sekolah kita ini banyak seperti ini sampai ke bablas. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah itu, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin sekolah dan guru berdasarkan konsep kebutuhan dasar 5 ini dalam rangka lingkungan dan budaya sekolah untuk mewujudkan budaya positif? Itu pertanyaannya. Yang kelima, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan ini melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curang pendapat. Jadi keyakinan ini disebut juga dengan nilai-nilai keselamatan. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini melibatkan ada siswa, terus
wali murid, dan lain sebagainya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apabila nilai kebajikan dibalik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi segala sesuatu itu harus tahu tujuannya itu apa. Keyakinan kelas tersebut berhubungan dengan segitiga restitusi. Nah, menurut Dian Gosen dalam bukunya Restitution 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau yang lebih kuat. Nah, ini adalah segitiga restitusinya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, terus menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Seperti ini. Yang keenam ini adalah posisi kontrol restitusi. Kelanjutannya yang tadi ada 5 posisi kontrol dalam melakukan restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu dalam menjalankannya itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Jadi dalam penghukum ini ada kalimat yang biasanya digunakan oleh guru. Misalkan, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini seperti ini. Kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Hasil kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi kalau kita melakukan hukuman menggunakan kata seperti ini, malah justru hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi kita menghadapi anak yang seperti itu, kita membuat anak itu merasa bersalah dengan menggunakan kata-kata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu yang pertama. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Kalau saya ulang lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini juga merupakan sebuah penyelesaian, tapi hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Jadi akan semakin lebih parah daripada yang menghukum tadi. Yang ketiga, teman. Jadi ketika mengatasi anak-anak itu kita seolah-olah seperti teman. Kalimat yang biasa digunakan, misalkan, ayo bantulah demi bapak ya. Jadi kita misalkan ada anak yang nakal itu kita menggunakan cara seperti ini, misalkan kita menganggap seolah-olah sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, seperti itu misalkan. Hasil murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif,
murid menjadi tergantung pada guru tersebut, karena masih butuh motivasi, masih butuh kalimat yang harus diutarakan kepada anak untuk supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif atau yang lainnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, pemantau. Pemantau ini hanya seperti kita mengamati itu. Kalimat yang biasa digunakan yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini. Hasil, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi seperti itu yang keempat. Yang kelima, manajer. Kalimat yang biasanya digunakan yaitu apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Jadi kesepakatan yang tadi itu saya sampaikan di dalam kelas itu apa kesepakatan itu. Jadi ada pertanyaan seperti ini, apa yang kita yakini yang sudah dibuat itu di kesepakatan kelas. Terus apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Hasil, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, karena tadi ada kaitannya dengan kembali ke keyakinan kelas. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya yang sudah disepakati dalam kelas tadi. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu tetap masih dengan bimbingan guru. Jadi seperti ini Bapak sekalian. Dan terakhir, demikian diseminasi dan budaya positif, semoga bermanfaat dan terima kasih. Tapi belum menutup dulu, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya Pak. Ya, Bapak Bu Ninja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak, posisi kontrol yang mana yang sangat direkomendasikan untuk anak-anak? Ya, terima kasih Bu Rinca atas pertanyaannya. Jadi posisi kontrol mana yang sangat baik yang direkomendasikan pada anak-anak, yaitu sesuai yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu posisi kontrol manajer. Karena apa? Karena pada posisi ini anak dituntut untuk bertanggung jawab sendiri untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Jadi guru di sini hanya sebagai pembimbing dari permasalahan tersebut. Jadi seperti itu Bu Ijen. Bagaimana, sudah paham Bu Ijen? Yang lain ada pertanyaan? Ada, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Anak sekalian, pada hari ini kita memasuki tahun ajaran baru 2023-2024. Anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, kita membuat kesepakatan kelas atau tata tertib kelas atau hal-hal yang boleh dilakukan di kelas atau tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Tapi sebelum
membuat kesepakatan kelas, kita speaking dulu ya. Apa kabar anak-anak? Untuk membuat kesepakatan kelas, tolong sekarang kalian tulis di kertas yang sudah saya berikan tadi. Ayo tulis. Nanti kalau sudah jadi kesepakatannya, langsung ditempel di papan tulis. Ayo, sekarang ditulis. Ayo tolong ditulis. Ya, ayo ditulis. Yang sudah langsung ditempel di papan tulis ya. Sudah? Ayo Jaki, kalau sudah ditulis di tempel. Belum, Jaki masih belum. Sudah? Sudah? Ayo, Reka. Tempel di sini, Reka. Tempel di sini. Ayo. Nah, punya Reka sudah. Ayo yang lain. Ayo, tempel. Sebelah sini. Nah. Terus sudah? Ayo Jaki. Sudah? Taruh sini, ayo taruh sini. Nah, ya, ini adalah sebuah kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Jadi kesepakatan ini nanti akan saya tulis besar, nanti saya tempelkan di dinding ruangan kelas. Nah, ini harus dipatuhi karena ini merupakan sebuah tata tertib ke kelas. Jadi kesepakatan ini merupakan sebuah tata tertib yang harus dipatuhi oleh anak-anak. Demikian anak-anak sekalian ya, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bisa bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.